Bismillahirrahmanirrahim. Baik para santri semuanya, kita pagi hari ini sudah sampai di penghujung kisah Nabi Yusuf, ayat ke-97 sampai dengan ayat yang ke-100. Aku bisa baca dulu ayatnya, disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insya'allahu aminin wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Di pembahasan yang kemarin sampailah pada kisah Nabi Yakub membuktikan apa yang selama ini beliau yakini, bahwasannya putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Kemarin Nabi Yakub membuktikan apa yang beliau yakini selama ini, bahwasannya Nabi Yusuf itu masih hidup. Nah, setelah kakak-kakak Nabi Yusuf kembali dari Mesir pulang ke rumah dengan membawa baju gamis Nabi Yusuf, maka sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi Yusuf, usapkanlah baju gamisku ini ke wajah ayahku, maka niscaya setelah itu ayahku akan bisa melihat kembali, akan sembuh dari kebutaannya. Subhanallah, maka setelah diusapkan baju gamis Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yakub, maka seketika itu pula Nabi Yakub bisa melihat kembali. Sehingga Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sekarang kalian baru percaya apa yang aku katakan selama ini, bahwasannya Yusuf masih hidup. Sedangkan kalian selama ini menganggap aku adalah orang yang dolal, orang yang salah, karena kalian menganggap aku sudah tua, menganggap aku sudah pikun. Tapi sekarang hari ini, kata Nabi Yakub, Allah membuktikan semuanya tentang kebenaran ucapanku. Nah, para santri semuanya, maka saat itu putra-putra Nabi Yakub semua berkumpul saat itu. 10 orang putra Nabi Yakub, yaitu kakak-kakak Nabi Yusuf, beserta istri-istri mereka dan anak-anak mereka, kumpul semuanya menjadi satu keluarga besar. Maka mereka kemudian mengaku bersalah kepada Nabi Yakub. Mereka mengakui, wahai ayah, selama ini kami memang salah. Kami menganggap engkau yang terlalu memikirkan Yusuf sehingga engkau tidak bisa menggunakan akal pikiran yang normal. Tetapi hari ini Allah menunjukkan bahwa engkau ayah yang benar dan kami yang salah. Maka kemudian anak-anak Nabi Yusuf berkata, qalu
ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampun bagi kesalahan-kesalahan kami, bagi dosa-dosa kami kepada Allah. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat salah. Para santri semuanya, kita perhatikan ayat ini, ayat 97 ini. Maka anak-anak Nabi Yakub kemudian setelah mengaku bersalah, maka mereka mengatakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kami. Mohonkanlah ampun, ya, perhatikan. Kenapa kemudian putra-putra Nabi Yakub ini, perhatikan nulisnya nanti, mereka sudah merasa bersalah, tetapi kemudian untuk memohon ampun kepada Allah, mereka minta agar ayahnya yang memohonkan ampun kepada Allah. Padahal sesungguhnya mereka bisa memohon ampun sendiri kepada Allah. Betul apa tidak? Karena umat baginda Nabi Muhammad, salah satu keistimewaannya yaitu diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdoa sendiri kepada Allah, memohon kepada Allah. Umat-umat Nabi yang terdahulu tidak diberikan keistimewaan itu. Umat-umat Nabi yang terdahulu, kalau mereka ingin memohon sesuatu kepada Allah, maka harus nabinya yang berdoa kepada Allah, sedangkan umatnya tidak boleh. Paham kan? Khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad kita ini diberikan oleh Allah keistimewaan, ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub saat itu, wahai ayah, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Ini mengandung satu pelajaran. Para santri semuanya dan para pendengar di rumah, kalau kita mempunyai satu kesalahan, kita mempunyai satu dosa, kita bisa berdoa kepada Allah, kita mohon ampun. Tetapi selama kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup, apakah itu ayah ataukah ibu atau malah kedua-duanya, maka doa untuk diri kita yang paling mustajab, yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Jadi bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, masih punya ayah, punya ibu, atau punya ibu saja, ayah sudah meninggal, atau punya ayah saja karena ibu sudah meninggal, maka sering-seringlah meminta kepada orang tua untuk mendoakan kita, karena doa orang tua itu mustajab. Mandi lek jare wong Jawa, sekali beliau berdoa untuk anaknya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak Nabi Yakub mengetahui tentang itu, maka beliau menyampaikan mereka, wahai ayah, doakanlah kami, mohonkan ampun kepada Allah untuk kesalahan kami. Karena mereka tahu kalau Nabi Yakub yang berdoa, yang memohon kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa Nabi Yakub kepada anak-anaknya tadi. Maka setelah itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Qala, Nabi Yakub kemudian berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi,
Aku akan memintakan ampun untuk kalian wahai anak-anakku kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat 98 ini juga mengandung makna. Coba perhatikan kalimatnya. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa, Nabi Yakub berkata, saufa astaghfiru lakum. Maknanya adalah aku akan memohonkan ampun kalian kepada Allah. Aku akan. Nah, coba perhatikan nih. Ini tadabbur Al-Quran begini. Aku akan. Ya, dengarkan, perhatikan. Contoh, Abu Isa ini berkata, aku akan membeli buku. Abu Isa berkata ini, aku akan membeli buku. Berarti saat Habib Isa mengatakan itu, aku akan membeli buku, Habib Isa sudah membeli buku atau belum? Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampun untuk kalian anak-anakku kepada Allah. Akan. Berarti saat anak-anaknya tadi meminta kepada Nabi Yakub agar supaya memohonkan ampun kepada Allah, berarti Nabi Yakub tidak langsung saat itu memohonkan ampun kepada. Bisa dipahami tidak? Berarti saat itu tidak langsung Nabi Yakub berdoa kepada Allah. Paham belum? Karena ada kata saufa. Nanti aku akan memintakan ampun untuk kalian. Berarti Nabi Yakub masih menunda doa beliau. Tidak saat itu langsung ditunda. Saufa. Kapan? Maka para ahli tafsir mengatakan Nabi Yakub menunda untuk mendoakan anak-anaknya karena Nabi Yakub mencari waktu yang mustajab doa itu dikabulkan oleh Allah. Nabi Yakub mencari waktu yang paling mustajab, kapan seseorang itu berdoa sehingga doanya pasti akan diterima oleh Allah. Loh, bukankah setiap saat kita boleh berdoa? Ayo para santri semuanya, setiap saat kita boleh berdoa kan? Ya kan? Tetapi di antara adab sopan santun dalam berdoa, maka orang yang berdoa itu harus paling tidak, ini adab, karena kita berdoa kepada, maka salah satu adab dalam berdoa, orang yang berdoa itu sebaiknya dia mempunyai wudhu, dia suci dari hadas. Ini adab dalam berdoa. Kemudian orang yang berdoa itu melakukan doanya, menyampaikan doanya di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang bersih. Ini adab dalam berdoa. Kenapa harus begitu? Sekarang coba dengarkan. Habib bisa kasih contoh. Misalkan seseorang ingin mengajukan permohonan kepada atasannya. Rakyat ingin mengajukan permohonan kepada bupati, misalkan pejabat. Maka kira-kira rakyat itu saat datang menghadap ke Pak Bupati tadi menggunakan pakaian yang ala kadarnya atau pakaian yang bagus. Misalkan kalian mau menghadap bupati,
Ayo perhatikan ini. Kalian mau menghadap bupati, kira-kira kalian saat menghadap itu menggunakan baju yang ala kadarnya sakarepan, atau kalian pilih baju yang bagus? Pilih baju yang bagus. Kemudian saat bicara dengan pejabat tadi, kira-kira bicaramu itu asal jeplak atau kalian hati-hati dalam mengucapkan kalimat? Kenapa? Agar supaya apa? Agar supaya? Ya ayo berpikir. Nah, ayo agar apa? Agar supaya diterima permohonannya, agar supaya permohonanmu diterima. Tak contohkan lebih gampang biar paham ini kalian. Kalian ingin kemudian mendapatkan tugas atau ujian susulan, karena ujian yang pertama nilaimu tidak bagus. Kemudian kalian ingin mendapatkan ujian ulangan lagi, ingin diulang ujiannya, maka kalian pasti menghadap kepada guru. Saat kalian menghadap kepada guru itu, kalian akan menggunakan pakaian sakarepan atau kalian pilih pakaian yang pantas? Kemudian saat kalian bicara sama ustadz tadi, sama guru tadi, kalian bicaranya ngawur asal jeplak atau ditoto kalimatnya? Tujuannya apa? Agar supaya permohonannya diterima. Begitu juga kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, maka ada adab-adab dalam berdoa. Jangan kita berdoa semau gue, sakkarepe dhewe. Maka adab dalam berdoa itu salah satunya perhatikan dulu badannya. Paling tidak sucikan dulu badannya dengan berwudu sehingga tidak mempunyai hadas. Saat memohon kepada Allah, tubuhnya bersih. Kemudian gunakan pakaian yang layak, yang pantas. Setelah itu apa? Berdoalah di tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Di mana itu? Di antaranya di masjid, di musola, ya. Kemudian, berdoalah pada waktu-waktu yang sangat disenangi, disukai oleh Allah. Kapan itu? Sepertiga malam. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mendoakan kalian wahai anak-anakku, memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah. Saufa, nanti. Maka ahli tafsir mengatakan Nabi Yakub menunggu datangnya waktu sahur, menunggu datangnya waktu sahur, karena sepertiga malam sampai datangnya waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk menyampaikan doa permohonan kepada Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka kalau kita ingin doa kita segera dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah di sepertiga malam sampai waktu sahur, sampai terbitnya fajar. Itu doa, waktu berdoa yang paling mustajab. Paham belum? Maka Nabi Yakub kemudian mendoakan anak-anaknya, memohonkan ampun mereka kepada Allah pada saat datangnya waktu sahur. Setelah itu apa yang terjadi? Maka
Nabi Yakub dan semua keluarga besar beliau mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mesir, mempersiapkan diri karena memang diminta oleh Nabi Yusuf semua keluarga besar boyongan. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Transmigrasi, ya, transmigrasi. Dipersilahkan semua keluarga besarnya untuk pindah ke Mesir. Maka setelah dilakukan persiapan-persiapan membawa perbekalan dan dikawal oleh pasukan yang dikirim oleh Nabi Yusuf. Oh, coba subhanallah, bisa kita bayangkan saat itu berapa besar rombongan yang berangkat dari Kan'an, Palestina menuju Mesir. Maka setelah semuanya siap, berangkatlah Nabi Yakub dan keluarga besarnya yang dikawal oleh pasukan anak buah Nabi Yusuf menuju Mesir. Sekitar 7 hari sampai 8 hari waktu lamanya perjalanan. Maka setelah itu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-99, falamma dakhalu ala Yusufa, maka pada saat dakhalu ala Yusufa, masuk, mereka semuanya masuk kepada istananya Nabi Yusuf, awa ilaihi abawaihi, maka kemudian Nabi Yusuf merangkul, memeluk abawaihi, kedua orang tuanya. Ayo, ada sesuatu yang janggal nggak di sini? Apa? Kenapa? Iya, santri banat cok itu sing nyambung. Santri dan ini los dol ini. Nah, mulai ketajaman berpikir kalian mulai terbentuk. Nah, inilah manfaatnya tadabbur Al-Quran. Maka di sini Allah menyampaikan falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di sini ada kata abawaihi, kedua orang tuanya. Orang tuanya siapa? Padahal Nabi Yusuf dari awal kisah ini dimulai dikatakan Nabi Yusuf itu sudah tidak mempunyai ibu, ibunya sudah meninggal. Tetapi kenapa kok sekarang ini muncul kata abawaihi, kedua orang tuanya? Nah, oh ternyata setelah ibu tercinta Nabi Yusuf wafat, meninggal dunia, kemudian Nabi Yakub menikah lagi dengan adik dari ibunya Nabi Yusuf. Berarti apanya Nabi Yusuf itu? Nah, apanya? Bibi, bulik. Nah, buliknya, tantenya, menikah dengan tantenya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nah, sehingga karena sudah menikah dengan ayahnya, maka Nabi Yusuf menganggap juga sebagai orang tuanya. Para santri semuanya, pada saat rombongan ini sudah berangkat, ya, ini kisahnya, pada saat rombongan ini sudah berangkat, maka sebelum rombongan ini sampai di pintu gerbang masuk negara Mesir, maka Nabi Yusuf mendapat laporan dari pasukannya bahwasannya rombongan keluarga besar Nabi Yusuf sudah hampir sampai pintu gerbang negara Mesir. Maka saat itu Nabi Yusuf lapor kepada raja
Siapa nama rajanya? Siapa nama rajanya? Raja Rayyan bin Walid. Jangan lupa itu. Maka Nabi Yusuf lapor kepada raja, wahai raja, rombongan keluarga besar saya yang di situ ada ayah saya dan kakak-kakak saya akan pindah ke Mesir. Sekarang sudah hampir sampai pintu gerbang masuk kota Mesir. Maka apa yang terjadi? Maka raja karena begitu hormatnya kepada Nabi Yusuf, maka raja kemudian memerintahkan seluruh menteri-menteri kerajaan untuk ikut menyambut kedatangan rombongan keluarga Nabi Yusuf. Subhanallah, begitu mulia saat itu keluarga Nabi Yusuf, sudah dikawal oleh pasukan yang besar, disambut juga oleh semua menteri-menteri kerajaan. Yang lebih hebatnya lagi apa? Ternyata Raja Rayyan bin Walid ternyata juga ikut menyambut kedatangan, sehingga mereka semua kemudian menunggu di depan gerbang masuk negara Mesir, berbaris menunggu semuanya. Raja, Nabi Yusuf dan semua menteri-menterinya semua menunggu di depan pintu gerbang. Maka apa yang terjadi? Dari kejauhan Nabi Yakub sudah bisa melihat kembali normal. Maka Nabi Yakub saat itu melihat dari kejauhan. Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Hei anak-anakku, apakah yang di depan gerbang masuk kota Mesir itu Raja Mesir?" Pertanyaannya apa ini? Nabi Yakub, apakah itu Raja Mesir? Apa jawab kakak-kakak Nabi Yusuf? Bukan ayah, itu adalah putramu Yusuf yang selama ini engkau rindukan. Itu Al-Aziz ayah, Yusuf adik kami, putramu ayah, yang engkau cintai, yang sekian puluh tahun telah berpisah dengan dirimu. Sekarang dia berdiri di depan pintu gerbang negara Mesir dengan gagahnya, siap untuk menyambut kedatanganmu wahai ayah. Masya Allah, begitu bangganya Nabi Yakub saat itu. Bisa dibayangkan orang tua yang mengalami seperti itu, Masya Allah, mungkin air mata akan bercucuran. Bukan sedih, tapi karena kebahagiaan. Maka kemudian setelah Nabi Yakub sampai di pintu gerbang masuk negara Mesir, para santri semuanya, kemudian Nabi Yusuf segera turun dari kuda beliau. Nabi Yakub juga turun dari kuda beliau. Maka apa yang terjadi? Awa ilaihi abawaihi, langsung Nabi Yusuf dengan lari menabrak kedua orang tuanya. Nabi Yakub ditabrak, dirangkul. Bisa kita bayangkan suasana pertemuan antara seorang anak dan seorang ayah saat itu yang sudah terpisah puluhan tahun lamanya. Bagaimana suasana yang tercipta saat itu? Kebahagiaan bercampur dengan kesedihan, keharuan. Maka saat itu bercucuranlah air mata Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, anak dan ayah ini, sebagai bentuk bahagia. Harunya luar biasa melihat ayah yang dicintainya sekarang sudah tua, sudah berubah wajah ayahnya yang dulu. Hidup dalam kemiskinan, sedangkan Nabi Yusuf hidup penuh dengan kemuliaan. Maka saat itu bisa kita bayangkan bagaimana hati Nabi Yusuf.
pertemuan yang seperti itu, Masya Allah, ini pertemuan yang luar biasa. Abawaihi langsung dirangkul oleh Nabi Yusuf saat itu, tidak dilepaskan, dirangkul dengan erat. Menangis Nabi Yusuf di dada Nabi Yakub. Demikian juga Nabi Yakub meneteskan air mata sebagai bentuk kebahagiaan. Puluhan tahun sudah dinanti-nanti. Waduh, ya apa ini, bisa dibayangkan Mbak ini. Makanya kalau masih punya orang tua, jangan sia-siakan beliau, ya, jangan sia-siakan. Yang masih punya orang tua, alhamdulillah kalian tidak terpisah dengan orang tua seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Kamu terpisah, Habib? Ya, terpisah seminggu sepisan disambangi sian, ya. Makanya kalau hari Ahad orang tuanya nyambangi ke sini itu langsung tabrak, Bu, jatuh, Bu, ya, bukan ditabrak, langsung ambil tangan beliau, cium bolak-balik. Begitu, ya. Bayangkan kalau kita yang menjadi Nabi Yusuf saat itu. Awa ilaihi abawaihi, maka setelah dirangkul ayahnya, waqala, maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, udkhulu Misra, masuklah kalian semua wahai keluarga besarku, kakak-kakakku, keponakan-keponakanku, dan juga ibu tiriku, masuklah kalian semua ke negeri Mesir ini, insyaallah amini, insyaallah kalian akan aman berada di negara Mesir ini. Nah, para santri semuanya, inilah awal mula Bani Israel itu berada di negara Mesir. Nah, inilah awal mula Bani Israel kemudian hidup di negara Mesir. Kok Bani Israel? Jangan lupa Nabi Yakub, nama lainnya lupa. Nabi Yakub itu julukan lainnya adalah Israel. Wah, lupa ini Israel. Nih, habis bisa tuliskan. Nah, kalau lupa ini sejarah, tapi tidak habis bisa kupas tuntas sejarah, ya. Nanti keluar dari tema surat Yusuf nanti. Ini hanya sekedar mengingatkan. Nabi Yakub itu orang tuanya siapa? Nabi? Orang tuanya Nabi Ishak siapa? Nah, Ibrahim mempunyai anak dua, siapa? Ismail, satunya Ishak. Ishak ini mempunyai anak, salah satunya adalah Yakub. Nah, Yakub ini mempunyai julukan Israel. Kemudian Nabi Yakub mempunyai anak banyak, salah satunya adalah Yusuf. Nah, para santri semuanya, keturunan atau nabi-nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim sampai terus kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya saat itu para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad itu banyak dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel, dikatakan sebagai Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja
yang jalur orang tuanya berasal dari Nabi Ismail. Nah, selain dari Nabi Muhammad, maka jalurnya berasal dari Nabi Ishak, Nabi Yakub terus ke bawah, sehingga antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain ini ketemunya jalur orang tuanya itu, yaitu di Nabi Ibrahim. Nah, mulai saat itulah kemudian hiduplah Bani Israel ini di negara Mesir. Mereka kemudian beranak pinak sehingga menjadi bangsa yang besar. Masih ingat kita pelajari di surat Al-A'raf, ya, kisah Nabi Musa. Iya, masih ingat kan? Nah, tapi ada bisa nggak lanjutkan lagi itu ceritanya. Maka saat itulah keluarga besar Nabi Yusuf kemudian hidup di negara Mesir. Setelah mereka sampai di negara Mesir, maka kemudian setelah disambut oleh raja dan seluruh menteri-menteri, maka dipersilahkan untuk masuk ke istana Nabi Yusuf. Maka setelah itu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-100, ayat yang terakhir pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, dan diangkatlah abawaihi dan diletakkanlah abawaihi kedua orang tuanya 'alal 'arsy, di singgasana. Maka setelah semua keluarga Nabi Yusuf masuk ke dalam istana, maka kemudian Nabi Yusuf mendudukkan ayahnya di singgasana beliau. Nabi Yakub kemudian didudukkan oleh Nabi Yusuf di singgasananya Nabi Yusuf. Tetapi kemudian wa kharru lahu sujada, dan mereka semua kemudian bersujud kepada Nabi Yusuf. Jadi sebelum Nabi Yakub duduk di singgasana Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub beserta anak-anaknya. Berapa orang? 11. Maka Nabi Yakub dan istrinya beserta 11 orang anaknya kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Wa qala, dan kemudian Nabi Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil dari mimpiku yang dulu. Inilah takwil dari mimpiku yang dulu, wahai ayah. Apa takwil mimpi? Mimpi apa yang dialami Nabi Yusuf dulu? Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya dulu masih kecil, wahai ayahku, aku tadi malam bermimpi. Aku telah melihat 11 bintang, rembulan dan matahari, mereka semua bersujud kepadaku. Maka pada saat Nabi Yakub beserta istrinya, ibu tiri Nabi Yusuf, dan 11 kakak atau saudara-saudara Nabi Yusuf, semuanya bersujud saat itu kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah arti dari mimpi yang puluhan tahun dulu. Aku pernah mengatakan kepada engkau, wahai ayah, aku telah melihat
11 bintang, bulan dan matahari semuanya bersujud kepadaku. Ini sekarang terjadi wahai ayah. Subhanallah, kisah Nabi Yusuf ini luar biasa memang ya. Jadi ternyata Allah membuktikan takwil Nabi Yusuf setelah sekian puluh tahun terjadi betul. Insya Allah memang ini ahsanal qasas, betul ini kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kemudian Nabi Yusuf melanjutkan, qad ja'alaha rabbi haqqan, sungguh saat ini Allah telah memberikan kenyataan terhadap mimpiku yang dulu. Nah, para santri semuanya dan para pendengar di rumah, Nabi Yakub, istrinya dan 11 anak-anaknya bersujud kepada Nabi Yusuf. Bolehkah orang bersujud kepada orang lain? Boleh? Kenapa? Saat sebelum datang Nabi Muhammad, maka seseorang yang sujud kepada orang lain itu diperbolehkan. Diperbolehkan, tetapi bukan sujud ibadah, bukan sujud menyembah, tetapi sujud ihtiraman, sujud sebagai bentuk penghormatan. Sebelum datangnya Rasulullah baginda Nabi Muhammad, maka syariat ini diperbolehkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Boleh orang bersujud kepada orang lain walaupun itu bentuk penghormatan. Nah, ini kalian harus paham. Tetapi setelah baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka hukum bolehnya sujud seorang kepada orang lain dimansuh, dihapus oleh Allah. Maka mulai saat itulah baginda Nabi Muhammad melarang orang bersujud kepada orang lain, walaupun sujudnya itu adalah sujud penghormatan. Maka pada suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau diutus oleh Allah oleh Rasulullah ke negeri Syam. Maka sahabat Mu'ad bin Jabal menyaksikan di negeri Syam itu orang-orang banyak yang bersujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada orang-orang alim mereka, banyak orang sujud. Maka kemudian setelah balik Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah, begitu ketemu Rasulullah, sahabat Mu'ad bin Jabal langsung sujud di hadapan Rasulullah. Kaget Rasulullah. Hai Mu'ad, apa yang kamu lakukan? Tanya Rasulullah. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, aku di negeri Syam menyaksikan orang banyak bersujud kepada pendeta mereka. Padahal sebetulnya ya Rasulullah, engkaulah yang lebih layak untuk disujuti dibandingkan dengan mereka. Sehingga aku sekarang bersujud kepadamu wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Hai Mu'ad, tidak boleh kamu sujud ke orang lain walaupun kepadaku. Maka Rasulullah menyampaikan satu hadis beliau saat itu, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah, berarti diperbolehkan enggak oleh Allah? Enggak boleh. Berarti Rasulullah memang dilarang oleh Allah memerintahkan orang lain bersujud kepada orang lain. Enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, jika seandainya aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan seseorang sujud ke orang lain, la amartul mar'ata antasjuda li zaujatiha, maka sungguh aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh.
Nah, Islam tidak memperbolehkan sujud kepada orang lain, walaupun itu sujud penghormatan. Maka para santri semuanya, setelah itu Nabi Yusuf kemudian mendudukkan ayahnya di singgasana beliau. Kemudian Nabi Yusuf berkata, waqad ahsana rabbi id akhrajani minas sijni. Wahai ayahku, sungguh Allah telah berbuat baik kepada diriku. Allah telah memberikan nikmat kepada diriku. Disebutkan oleh Nabi Yusuf nikmat-nikmat Allah. Yang pertama, id akhrajani minas sijni, pada saat Allah membebaskan aku dari dalam penjara. Yang kedua, wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagal syaitanu baini wa baina ikhwati. Kenikmatan kedua yang disebutkan oleh Nabi Yusuf, setelah kalian wahai kakak-kakakku didatangkan oleh Allah dari kampung, dari rumah kalian menuju ke Mesir ini, sehingga itu menjadi sebab terjadinya pertemuan kita semua. Nabi Yusuf menyebutkan nikmat-nikmat yang diterima oleh Allah kepada ayahnya, ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf juga menyampaikan, ini perhatikan, ini pelajaran yang bagus. Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, an-nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf saat itu mengatakan bahwasannya terjadinya pertengkaran, hubungan yang tidak baik antara dirinya dan kakak-kakaknya dulu, ya, sampai beliau dibuang ke dalam sumur. Nabi Yusuf tidak menyalahkan kakaknya di hadapan Nabi Yakub. Justru Nabi Yusuf mengatakan, retaknya hubungan antara diriku dan kakak-kakakku ini ayah adalah disebabkan oleh setan yang mengganggu kami ini semua, sehingga kami menjadi retak hubungan antar saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku Allah adalah maha halus, ya, lima yasha, terhadap apa yang dikehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, inilah para santri semuanya, kira-kira ini berarti happy ending, akhir yang bahagia atau akhir yang susah? Akhir yang bahagia. Ternyata kisah Nabi Yusuf diakhiri dengan happy ending, ya, happy ending. Jadi dengan perasaan bahagia. Baik, sekarang Habib Isa akan menjelaskan apa yang ingin kalian ketahui tentang Zulkifli.